Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di awal pertemuan tahun pelajaran ini. Ibu berharap kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa menurut agama dan yang keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai manusia, tempat, dan lingkungan, anak-anak harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu memahami pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, diharapkan siswa mampu memahami karakteristik ruang. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu memahami jenis-jenis interaksi antar ruang. Yang keempat, diharapkan siswa mampu memahami kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya ruang, manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga mencakup yang pertama, perairan yang ada di permukaan bumi yaitu laut, sungai, dan danau. Yang kedua, lapisan tanah dan batuan sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Yang kedua, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Kita masuk ke karakteristik ruang. Ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas atau berbeda. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan penghasil sayuran dan daerah pesisir penghasil ikan. Penduduk yang daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pesisir. Sebaliknya, penduduk daerah pesisir membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan. Kita akan bahas satu persatu tentang kondisi saling bergantungan. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu saling melengkapi. Di sini Ibu hanya memaparkan siklusnya ya. Ibu akan jelaskan secara terperinci. Dikatakan saling melengkapi. Wilayah A surplus sayuran atau wilayah A penghasil sayuran, sedangkan wilayah B penghasil ikan. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya tadi wilayah A penghasil sayuran dengan wilayah B penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif, lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, di wilayah A, kelebihan sayuran tetapi kekurangan ikan.
Kemudian di wilayah B, kelebihan ikan tetapi kekurangan sayuran. Kemudian di wilayah C, kelebihan ikan dan kekurangan sayuran. Jika seorang akan membeli satu produk, maka dia akan memperhatikan faktor dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya tadi, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui bahwa di wilayah C yang juga penghasil ikan, karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan B melemah. Yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya, dan biaya agar interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga lebih mahal. Sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Ibu harap jika ada yang kurang dimengerti, mohon anak-anak bisa bertanya lewat nomor WA atau di grup kelas masing-masing. Sebagai bahan ajar anak-anak di rumah, Ibu kasih soal latihan. Ibu harap anak-anak dapat menjawab dengan benar. Jawaban dapat diambil dari materi yang ada di depan yang Ibu sudah paparkan. Anak-anak bisa baca kembali dengan baik dan teliti. Semoga semuanya dapat menjawab dengan tepat. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.